Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menerangkan tentang neuroscience dalam pendidikan. Saya Ihdanisa Fajrin. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian neuroscience, tujuan neuroscience, dan ruang lingkup neuroscience. Yang pertama, pengertian neuroscience. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner. Sedangkan secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Yang kedua yaitu tujuan neuroscience. Tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Melalui instrumen positron emission tomography atau PET, diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak atau brain system yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia. Keenam sistem otak tersebut adalah korteks prefrontalis, sistem limbik, gyrus cingulatus, ganglia basalis, lobus temporalis, dan cerebellum. Semua sistem dalam otak bekerja secara padu untuk membangun sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, meregulasi kinerja otak secara normal akan menghasilkan fungsi optimal sehingga perilaku dapat dikontrol secara sadar dengan melibatkan dimensi emosional dan spiritual. Yang ketiga, ruang lingkup neuroscience. Ruang lingkup neuroscience ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu seluler molekuler. Seluler molekuler mempelajari berbagai macam sel syaraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain untuk menghasilkan berbagai perilaku yang kompleks seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Yang kedua yaitu sistem saraf, mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi selama dalam sebuah sistem yang kompleks. Yang ketiga yaitu neuroscience perilaku. Neuroscience perilaku mengkaji bagaimana berbagai sistem syaraf bekerja sebagaimana disebutkan di atas, bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Yang keempat yaitu socioscience. Socioscience mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Jadi sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Wahyu Saputra dari kelompok 12 dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ihdanisa Fajrin. Yang akan saya bahas setelah ini adalah perluasan wilayah kajian neuroscience, neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini atau PAUD, dan menuju neuroscience pendidikan atau ilmu saraf kependidikan. 4. Perluasan wilayah kajian neuroscience. Perluasan wilayah kajian neuroscience terdiri dari 1. Clinical neuroscience. Terdiri dari spesialisasi medis seperti neurologi, bedah saraf, psikiatri, dan profesi kesehatan terapan non-dokter seperti terapi wicara. 2. Educational neuroscience. Neuroscience pendidikan dengan menambahkan perspektif neuroscience mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga perguruan tinggi. 3. Cognitive neuroscience adalah suatu studi kognitif tentang substrat biologikal yang mendasari kognisi dengan lebih spesifik pada substrat saraf dari proses mental, terutama soal belajar, memori, persepsi, dan berpikir. 4. Social and cultural, bidang interdisipliner yang ditujukan untuk memahami bagaimana sistem biologik diwujudkan dalam perilaku sosial. 5. Developmental neuroscience, proses yang menghasilkan bentuk dan membentuk kembali sistem saraf serta berusaha menjelaskan dasar seluler dari perkembangan saraf guna mengatasi mekanisme yang mendasari sebuah gangguan. 6. Neuroscience, health and spirituality, studi tentang hubungan spiritualitas, kesehatan spiritual dengan kesehatan fisik, terutama kesehatan otak. 7. Cellular and molecular neuroscience, untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas dan utuh tentang gangguan penyakit atau seluk-beluk perilaku manusia. 8.
Nutritional Neuroscience, studi tentang hubungan nutrisi dengan otak, baik untuk pencegahan, pengobatan, maupun peningkatan kemampuan otak. Neurotica and Clinical Neuroscience, studi tentang hubungan otak dan kekerasan. 10. Drugs, Addiction, and Neuroscience, studi gangguan otak yang difokuskan pada obat. 11. Psikoneuroimmunologi, studi tentang hubungan otak, jiwa, dan sistem kekebalan tubuh. Titik tekan studi ini adalah kekebalan tubuh kaitannya dengan jiwa dan otak. 12. Neuroscience Computational, Neurobioinformatics, dan Neuroengineering, studi tentang pemanfaatan neuroscience dalam bidang komputer seperti robot dan kecerdasan artifisial, termasuk juga peranti-peranti teknis dan elektronik yang digunakan untuk meningkatkan fungsi otak atau mengatasi gangguan otak. Selanjutnya yang kelima adalah neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini atau PAUD. Terdapat 3 perbedaan mencolok antara anak-anak yang masuk di lembaga PAUD dengan yang tidak. 3 perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Hunt sebagaimana dikutip Aswardi Sujud menyatakan bahwa lingkungan pada tahun-tahun penulaan anak 0-6 tahun akan memberikan efek belajar yang lama, long term effects. 2. Bloom sebagaimana dikutip Aswardi Sujud menganalisis studi-studi terdahulu tentang belajar yang sudah dipublikasikan, kemudian dikonklusikan dan hasilnya menyatakan bahwa sekitar 70% sikap intelektual atau intellectual attitude yang diukur melalui tes IQ dan sekitar 50% keterampilan membaca atau reading skill orang dewasa terbina antara umur 4 tahun dan 9 tahun. 3. Riset yang dilakukan oleh Piaget mencatat bahwa sistem kognitif dan proses intelektual atau intellectual processing pada anak-anak sangat berbeda jika dibandingkan dengan anak yang lebih tua, terlebih lagi orang dewasa. Dan yang keenam dan juga yang terakhir adalah menuju neuroscience pendidikan atau ilmu saraf kependidikan. Robert Sylvester, seorang profesor bidang pendidikan dari University of Oregon, menyatakan bahwa selama berabad-abad, guru, orang tua maupun orang dewasa umumnya membesarkan anak-anak mereka tanpa pengetahuan sedikit pun tentang neurobiologi. Akibatnya, guru dan orang tua membesarkan atau mendidik anak-anak mereka sesuai dengan cita-cita orang tua atau guru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hurlock yang menyatakan bahwa anak pertama cenderung meneruskan cita-cita orang tuanya. Di sisi lain, banyak anak-anak yang belajar secara buruk karena hanya untuk menyenangkan guru atau orang tuanya. Hal ini juga bahwa ketidaktahuan orang tua dan guru terhadap ilmu otak anak atau neurobiologi telah menyebabkan kesalahan dalam pendidikan anak usia dini. Akibatnya, potensi alamiah tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru dan orang tua memahami kerja dan perkembangan alamiah otak pada anak-anak. Pengetahuan ini guru dan orang dapat memberikan usaha untuk merangsang perkembangan otak anak sehingga fungsi alamiahnya tumbuh dan berkembang. Sekian penjelasan dari kelompok 12. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.